Baik adik-adik, materi kita pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada bagian B, perkalian dan pembagian pecahan. Tapi saat ini yang akan kita pelajari tentang berbagai bentuk perkalian pecahan. Yang pertama, 1. Perkalian dua pecahan biasa. Contoh, 3/5 kali 10/7. 3 kali 10 sama dengan 30, 5 kali 7 sama dengan 35. Adik-adik, mengapa pada bentuk perkalian ini ibu langsung mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut? Karena dalam perkalian dan pembagian kita tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi dalam mengerjakan perkalian pecahan, kita langsung mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga yang mendapat hasil 30/35. Adik-adik, bilangan 30/35 ini harus kita sederhanakan. Dan agar adik-adik tidak melakukan pembagian berulang-ulang, kita mencari FPB dari 30 dan 35. Ya, adik-adik, kita akan cari FPB dari 30 dan 35 dalam bentuk pagar. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang KPK dalam bentuk pagar. Dan saat ini akan Ibu bahas tentang bagaimana kita mencari FPB. Ya, kita lihat adik-adik. Kunci dalam FPB, kita harus lihat kedua bilangan ini, bilangan 30 dan 35 harus dapat dibagi oleh bilangan prima yang sama. Di sini ibu mengambil bilangan prima yang ketiga. Karena 30 dan 35 hanya bisa dibagi oleh bilangan prima yang ketiga, yaitu 5. 30 bahagi 5 sama dengan 6. 35 bahagi 5 sama dengan 7. Mengapa ibu berhenti di sini? Dalam istilah FPB, kalau kedua bilangan ini sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan prima yang sama, istilahnya orang kenal dengan impossible. Impossible berarti sudah mungkin ini bilangan 6 dan 7 dibagi oleh bilangan yang sama. Sehingga FPB dari 30 sampai dan 35 ini adalah 5. Ya, baik adik-adik, cara ini dapat dilakukan jika pembilang lebih kecil dari penyebut dan pembilang dan penyebut dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Sampai di sini adik-adik boleh paham? Contoh yang kedua, pecahan 6/3 kali 7/4. Pertama-tama kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali 7 sama dengan 42. 3 kali 4 sama dengan 12. Adik-adik, setelah sampai di sini, kita lihat bilangan 42 dan 12 ini harus kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya seperti apa adik-adik? Kita lihat di sini. Kita membagi bilangan 42 dibagi dengan 12. Caranya, bilangan 12 ini kita kalikan dengan bilangan berapa sehingga dia mendapat 42 atau mendekati bilangan 42. Ya, kita lihat di sini bilangan 3 yang paling mendekati bilangan 42. Ya, 12 kali 3 hasilnya 36. Kemudian kita kurangkan 42 kurang 36. Dilihat dari belakang ya adik-adik, 2 tidak bisa dibagi dengan 6. Sehingga bilangan 2 ini kita harus pinjam 1 di bilangan 4. Setelah kita pinjam, 2 ini langsung menjadi 12. Sedangkan bilangan 4 ini langsung dirubah menjadi bilangan 3 karena sudah diambil satunya ya adik-adik. 12 kurang 6 sama dengan 6. 3 kurang 3 sama dengan 0. 0 di depan tidak perlu lagi ditulis ya. Sehingga hasilnya dia menjadi seperti ini. 36/12. 36/12 kita lihat adik-adik.
6/12 ini harus kita sederhanakan kembali dengan cara mencari FVB dari bilangan 6 dan 12. Sekarang kita bahagi ya dengan bilangan FVB yang kita dapat, yaitu 6. 6 bahagi 6 sama dengan 1. 12 bagi 6 sama dengan 2. Bilangan 3 ini tidak perlu lagi dirubah ya. Ya, jadi hasilnya menjadi 3, 1/2. Sampai di sini adik-adik bisa mengerti? Dan ingat adik-adik, cara ini dapat dilakukan jika pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh ketiga, pecahan 5/3 kali 6/2. Kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 6 sama dengan 30, 3 kali 2 sama dengan 6. Ya adik-adik, selanjutnya kita sederhanakan pecahan 30/6 dengan cara kita lakukan pembagian seperti ini. 30 bahagi 6. 6 kali berapa? Mendapat hasil 30? Ya, 6 kali 5. Yaitu hasilnya 30, kita tulis di bawah 30. Dan langkah selanjutnya kita kurangkan. 30 kurang 30 sama dengan 0. Ya adik-adik, kalau hasilnya seperti ini, langsung kita tulis angka 5. Tidak perlu lagi kita buat pecahan campuran ya adik-adik, karena 30 habis dibagi 6. Dan ingat adik-adik, cara ini dapat dilakukan jika pembilang habis dibagi dengan penyebut. Ya, baik adik-adik. Setelah adik-adik paham materi yang pertama, yaitu perkalian 2 pecahan biasa, dengan ibu berikan 3 macam cara menyederhanakan pecahan, ibu harap adik-adik dapat memahaminya. Dan saat ini kita lanjut pada bagian B, perkalian pecahan campuran. Contoh 2 1/4 kali 3 2/6. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Dengan cara yang pertama, 2 kali 4 sama dengan 8, tambah 1 sama dengan 9. Kita tulis 9/4 kali 3 kali 6 sama dengan 18. 18 tambah 2 sama dengan 20. Ditulis 20/6. Ya, setelah kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang langkah selanjutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 9 kali 20 sama dengan 180. 4 kali 6 sama dengan 24. Langkah selanjutnya adik-adik, kita harus sederhanakan pecahan 180/24 dengan cara kita membagi lagi ya adik-adik. 180 bahagi 24. 24 dikali berapa? Sama dengan 180 atau mendekati bilangan 140. Di sini bilangan yang paling mendekati hasilnya dengan 180 adalah bilangan 7. Karena 24 kali 7 sama dengan 168. Langkah berikutnya kita kurangkan. 0 kurang 8 adik-adik tidak bisa. Sehingga kita pinjam 1 di bilangan 8. 0 ini langsung dirubah menjadi 10. Sedangkan bilangan 8 ini langsung jadi 7. Sekarang kita kurangkan ya adik-adik. 10 kurang 8 hasilnya 2. 7 kurang 6, 1. 1 kurang 1, 0. 0 tidak perlu ditulis. Sehingga jawabannya menjadi 7 12/24. 7 12/4. Kita lihat adik-adik. 7 12/24 ini dapat kita sederhanakan lagi ya adik-adik, dengan mencari FVB dari 12 dan 24. FVB dari 12 dan 24 adalah 12. Sehingga kita bagi dengan 12. 12 bagi 12 sama dengan 1.
24 bagi 12 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adik-adik, dia menjadi 71/2. Ya adik-adik, sampai di sini bisa paham? Ya, bagian C, perkalian bilangan asli dan pecahan. Contoh 4 kali 2/6 sama dengan 4/1. Mengapa adik-adik di sini ada bilangan 1? Karena dalam bilangan asli tidak perlu kita menyebutkan penyebutnya ya, tetapi dalam mengerjakannya kita harus tulis ya adik-adik seperti ini. 4/1 kali 2/6. 4 kali 2 sama dengan 8. 1 kali 6 sama dengan 6. Ya, di sini kita juga harus menyederhanakan ya, bilangan pecahan 8/6. Karena adik-adik dalam pecahan harus kita sederhanakan sampai bilangan tersebut tidak lagi dapat disederhanakan atau tidak lagi dapat dibagi. Itu kuncinya dalam pecahan ya adik-adik. Ya, sekarang kita akan sederhanakan bilangan 8/6, yaitu 8 bagi 6. 6 dikalikan dengan berapa hasilnya mendapat 8 atau mendekati 6, yaitu bilangan 1. Ya, 6 kali 1 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan. 8 kurang 6 sama dengan 2. Ya, jawabannya dia menjadi 1/2/6. Ya, kita harus sederhanakan lagi kembali dengan mencari FPB dari 2/6. FPB dari 2/6 adalah 2. Sehingga kita bagi dengan 2 adik-adik ya. 2 bahagi 2 sama dengan 1. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi 1/3. Paham adik-adik? Ya, sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. 3 kali 2 1/3 sama dengan 3/1 kali 7/3 sama dengan 21/3. 21 bahagi 3 sama dengan 7. Atau 3 kali berapa? Hasilnya 21? 7. Paham adik-adik? D. Perkalian pecahan desimal. Cara pertama, 0,5 kali 1,3. Ya, kita kembali pada materi sebelumnya. Ya, kita sudah belajar bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan cara kita melihat koma. Pada contoh ini ada satu angka di belakang koma, sehingga kita merubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 5/10. Karena pada rumusnya satu angka di belakang koma dia per 10. Ya, sehingga dia menjadi 5/10. Sedangkan 1,3 dirubah menjadi pecahan biasa, dia menjadi 13/10. Ya, kalau sudah dirubah adik-adik, sekarang kita kalikan kembali dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 13 sama dengan 65. 10 kali 10 sama dengan 100. Ya, adik-adik, di sini karena di sini contoh perkalian pecahan desimal, maka kita menyederhanakan dengan mencari hasil nih pecahan biasa ini kita ubah ke pecahan desimal. Dengan cara apa adik-adik? Kita membagi sampai dia mendapat hasil desimal. Ya, 65 bahagi 100. Bisa adik-adik? Tidak bisa. Sehingga dalam membuat pecahan biasa menjadi desimal, kalau kita tidak bisa, kita melihat ini 100 ini mau kali berapa DP hasil di bawah 65 adik-adik. Ya, kita kalikan dengan 0. Karena semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Jadi 100 kali 0 sama dengan 0. Ya, sekarang kita kurangkan ya adik-adik. 6 kurang 0, 6. Turun 5. Ya, masih tidak bisa dibagi ya. Dalam desimal caranya adik-adik, torang taruh tanda koma di samping 0. Setelah ada tanda koma di samping 0, secara otomatis kita tambahkan juga
angka 0 di belakang bilangan 65. Sehingga hasilnya menjadi 650. Ya, kalau sudah mendapat hasil 650, 100 bisa dibagi dengan 650. Sekarang 100 kali berapa hasilnya mendekati 650 adik-adik? 6. Ya, 100 kali 6 hasilnya 600. Ya, selanjutnya kita kurangkan lagi adik-adik. Ya, lanjut. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0, 5. Hasilnya 50 adik-adik. Tetapi dalam desimal secara otomatis kita tambahkan lagi 0. Dia menjadi 500. Ya, sekarang 500 bagi 100 bisa dengan cara 100 kali berapa sama dengan 500? 100 kali 5. 100 kali 5 hasilnya 500. 500 kurang 500 hasilnya 0. Sehingga hasilnya dia menjadi 0,65. Ya, sedangkan cara yang kedua adik-adik, kita mengerjakannya dengan melakukan perkalian bersusun seperti ini ya, perkalian bersusun. Dalam perkalian desimal bersusun seperti ini, kita hilangkan dulu itu koma. Kita kalikan dengan cara bersusun seperti biasa. Ya, kita kalikan ya adik-adik. 3 kali 5 sama dengan 15. Satuannya 5 ditulis, puluhannya 1, kita simpan di atas 0. Dan selanjutnya 3 kali 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita tulis 1 di bawah 1 ya adik-adik. Dan selanjutnya kita kalikan lagi. 1 kali 5 sama dengan 5. Kita tulis di bawah 1. Mengapa adik-adik? Kita tulis di bawah 1. Karena 1 kali 5 ini hasilnya sudah puluhan. Maka kita harus tulis di bawah puluhan seperti ini ya. Ya, dan selanjutnya 1 kali 0 sama dengan 0. Ya, sekarang kita sudah habis kali semuanya, tinggal kita jumlahkan. Ya, di sini ada, ya, kita jumlahkan ya. 5 kurang 5 tambah 0 sama dengan 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. 0 tetap turun 0. Dan kita lihat di sini ya, bilangan yang pertama ada berapa angka di belakang koma. Ya, 1 angka adik-adik. Baru bilangan yang kedua ada berapa angka di belakang koma? 1 lagi kita jumlahkan ya. Di sini ada 1 angka. 1 angka di belakang koma. Ini juga 1 angka. Kita jumlahkan berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya, kita perhatikan hasilnya ya. Kita hitung dari belakang. Ya adik-adik, ada 2 angka. Berarti 1, 2, maka komanya harus kita taruh di sini adik-adik. Sehingga hasilnya 0,65. Di sini dapat kita lihat adik-adik. Cara pertama, cara kedua, hasilnya 0,65. Ya, sama juga dengan cara pertama, 0,65. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Ya, kita masuk pada bagian E, perkalian bentuk pecahan dan desimal. Contoh, 2,3 kali 4 per 6. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bilangan desimal 2,3. 2,3 ini harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Dengan cara melihat berapa angka di belakang koma. Ya, 2,3, 1 angka di belakang koma. Sehingga dia menjadi 23 per 10 kali 4 per 6. 23 kali 4 sama dengan 92. 10 kali 6 sama dengan 60. Adik-adik, 92 per 60 harus kita sederhanakan lagi ya. Dengan cara kita membagi 92 bagi 60 sama dengan 132 per 60. Di sini adik-adik kita lihat lagi ya. Bilangan 32 ini dan 60 masih bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Sehingga kita mencari
FVB dari 32 dan 60. Mengapa kita harus menggunakan FVB? Agar kita tidak melakukan pembagian berulang-ulang ya adik-adik. Ya, FVB dari 32 dan 60 hasilnya 4. Sehingga kita bahagia dengan 4. 32 bagi 4 sama dengan 8. 60 bagi 4 sama dengan 15, sehingga dia mendapat hasil 18/15. Sampai di sini adik-adik mengerti? Contoh yang kedua, pecahan 2/4 kali 1,5. Pada contoh yang pertama, kita mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh yang kedua ini, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara seperti ini ya adik-adik. 2 bagi 4. 2 tidak bisa dibagi 4, sehingga kita tulis seperti ini ya. 4 kali berapa? Mendapat hasil di bawah 2, 0. Ya, 4 kali 0 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan 2 kurang 0 sama dengan 2. Dalam desimal adik-adik, ketika tidak bisa lagi dibagi, 0 di sebelah 0 ini kita taruh tanda koma. Setelah kita taruh tanda koma, secara otomatis langsung kita tambahkan 0 di belakang bilangan 2 ini, sehingga dia menjadi 20. Sekarang 20 sudah bisa dibagi dengan bilangan 4. Ya, 4 kali berapa sama dengan 20? 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Kita tulis di bawah 20 dan lanjut kita kurangkan lagi ya. 20 kurang 20 sama dengan 0. Sehingga hasilnya dia mendapat 0,5. Sekarang setelah kita ubah pecahan biasa menjadi desimal, kita kalikan dengan cara bersusun seperti ini ya adik-adik. 0,5 kali 1,5. Ya, komanya nanti kita lihat setelah mendapat hasilnya ya. Sekarang kita kalikan secara bersusun. 5 kali 5 sama dengan 25. 5 sebagai satuannya ditulis, sedangkan 20-an disimpan ya adik-adik. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0. Kita tambahkan dengan yang kita simpan tadi 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Ya, selanjutnya kita kalikan 1 kali 5 sama dengan 5. Kita tulis di bawah 2 karena 5 ini merupakan nilai tempat dari puluhan. Jadi harus kita tulis di bawah puluhan. Kemudian 1 kali 0 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan. 5 turun 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian 0 turun 0. Hasilnya kita lihat berapa angka di belakang koma adik-adik. Bilangan yang pertama 0,5, satu angka di belakang koma. 1,5, satu angka di belakang koma. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Ya, kita hitung ya. 2 angka di belakang koma. 1, 2. Maka tanda komanya kita tulis di sini. Hasilnya mendapat 0,75. Ya, baik adik-adik. Dari semua penjelasan ibu, dari pertama sampai yang terakhir ini, yang belum dipaham, boleh memberikan komentar pada kolom komentar ya. Terima kasih.